Ya, pemirsa, tak terima uang kembaliannya kurang, seorang pelanggan SPBU emosi hingga memukul karyawan SPBU di Tanah Tinggi, Kota Tangerang. Aksi penganiayaan tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Aksi tak terpuji dilakukan salah seorang pelanggan SPBU kepada wanita yang merupakan karyawan SPBU di Jalan Benteng Betawi, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten. Si pelanggan emosi karena uang kembalian yang diterimanya kurang. Ia pun kembali mendatangi SPBU dan langsung menghardik karyawan SPBU, kemudian memukul kepala sang karyawan. Sang karyawan hanya bisa pasrah tak mampu melawan dan langsung memberikan uang yang diminta pelaku. Aksi ini terekam kamera pengawas. Tak butuh waktu lama, pelaku penganiayaan berhasil ditangkap di rumahnya yang tak jauh dari lokasi SPBU. Dilatar belakangi kesalahpahaman, korban akhirnya memaafkan pelaku dan tidak melanjutkan pelaporan. Sementara pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Untuk saudari Elinda Ayu Komalasari, dia pada kesempatan ini memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh saudara Didik Prabowo, ya, dan dia tidak akan membuat laporan dan tidak akan menuntut dan tidak akan melanjutkan atas perbuatan yang dia alami. Viral tersebut perbuatan tersebut saya sangat menyesalinya. Artinya motifnya hanya itu aja ya, kesal dengan uang kembalian? Iya, tak ada yang lain. Dan saya sangat menyesali atas perbuatan tersebut. Spontan atau maafin saya. Artinya spontan atau gimana? Dan kemudian hari saya nggak akan melakukannya lagi. Karena kedua belah pihak sepakat untuk berdamai, penyidik Polsek Tangerang akhirnya menghentikan perkara tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. Seorang bayi di Pandeglang, Banten terpaksa ikut mendekam di sel tahanan karena ibunya tersangkut pidana pemalsuan dokumen keterangan bebas COVID-19. Ya, pemirsa, bayi yang baru berusia 7 bulan tersebut kini mengidap penyakit jantung yang butuh pengobatan medis. Ibu dan bayi berusia 7 bulan ini menjalani sehari-harinya di tahanan Rutan Kelas 2B, Pandeglang, Banten. Ibu berinisial N ditahan akibat kasus dugaan pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19 pada September 2021 lalu di salah satu puskesmas di Kabupaten Pandeglang, Banten. N terpaksa membawa anaknya karena masih menyusui dan mengidap penyakit jantung. Penghuni rutan yang overkapasitas membuat ibu dan anak diberikan tempat khusus di ruang klinik agar anak bisa nyaman tinggal di masa sisa masa tahanannya. Tahanan ini tidak mendapatkan belum dapat respon gitu. Jadi kami sendiri belum mengetahui apakah ditangguhkan penahanannya atau memang tetap ditahan dengan pertimbangan yang lain. Karena memang kan masih menyusui ya. Sekarang kan usia bayinya ini 7 bulan gitu. Jadi masih menyusui, masih ASI gitu. Jadi ya harus mau tidak mau ya harus dibawa gitu. Resti Komalasari, kuasa hukum N, mengatakan pihaknya telah mengajukan penangguhan penahanan. Namun hingga kini belum ada tanggapan dari Pengadilan Negeri Pandeglang dikarenakan hakim yang menangani perkara tengah cuti. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 2B Pandeglang, Fadil, mengatakan bahwa pihaknya hanya menjalankan sesuai dengan prosedural terkait penahanan terhadap N dan anaknya yang masih berusia 7 bulan. Akan tetapi karena anak N mengidap penyakit jantung, pihak rutan tidak menempatkan dengan warga binaan perempuan lainnya atas rasa kemanusiaan. Ini berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, ya, kita tempatkan, ya, menurut hemat kami itulah langkah-langkah yang sudah maksimal kami berikan, ya. Kita yang bersangkutan kita stay di klinik untuk sementara waktu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dalam pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati hari ini kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ya, pemirsa, dari 17 saksi yang dijadwalkan, baru 9 yang hadir dalam sidang pagi ini. Tempat tanggal lahir 14 Sungai Bambu. 9 saksi yang hadir merupakan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Di antaranya mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit, mantan Kanit Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKP Rifaizal Samuel, serta mantan Kasubnit 1 Unit 1 Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan Ibda Arsyad Daifa Gunawan. Pukul 17.40. AKBP Ridwan Soplanit adalah tetangga Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. CCTV rumah Ridwan Soplanit juga ikut merekam detik-detik jelang peristiwa pembunuhan Yosua. Saudara dihubungi oleh sopir saudara yang bernama Audi. Betul. Sempat saudara dijelaskan bahwa saya bertemu dengan 4 ajudan tersebut. 4 ajudan, enggak, setelah saudara tadi tembak menembak, apa yang dijelaskan oleh terdakwa Ferdi Sambo di dalam rumah? Iya, setelah begitu kita udah masuk di area TKP, kemudian menyampaikan bahwa Pak Sambo mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak, kemudian sambil berjalan dia menerangkan yang di sebelah atas itu Richard, posisi situ, yang di bawah yang lagi tengkurap di bawah itu Yosua. Kemudian kejadian ini karena Yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya. Kemudian pada saat berbicara seperti itu, sambil menjelaskan, tiba-tiba Pak Sambo menopak tembok kamar agak keras. Kemudian saya juga terkaget juga saat itu, dan Pak Sambo sempat taruh kepalanya dan kembali menoleh ke saya, dan saya melihat matanya berkaca-kaca saat itu. Kemudian saat itu langsung saya motong pembicaraan, saya sampaikan, izin Jenderal, saya harus melaporkan pimpinan saya, dan terkait dengan masalah tim olah TKP saya harus saya siapkan. Oke. Kemudian pada saat itu dia menembuk tembok itu, dia cuman saudara Ferdi Sambo bilang apa? Pada saat dia menepuk tembok, kemudian dia kembali menengok saya, kemudian Pak Sambo menyampaikan, coba ini kalau terjadi terhadap keluarga kamu, terhadap istri kamu, seperti itu menyampaikan. Lalu pemirsa, bagaimanakah persidangan Sambo CS hari ini di PN Jakarta Selatan? Sudah rekan kami Bayu Pradana di lokasi. Ya, selamat siang rekan Bayu, siapa saja saksi yang saat ini sedang memberikan kesaksian? Ya, Pram dan juga Ratu Nabila, memang saat ini masih terus berlangsung pemeriksaan sejumlah saksi di mana saat ini sedang berlangsung, yaitu saksi kedua yang sedang menerima sejumlah pertanyaan dari majelis hakim, yaitu adalah Rifaizal Samuel yang sedang menerima pertanyaan dari hakim. Yang menarik dari persidangan hari ini adalah di saat Ridwan Soplanit sebagai saksi tadi memberikan pertanyaan kepada Ferdi Sambo. Pada akhir pertanyaannya, pemeriksaannya dari majelis hakim, di mana Ridwan Soplanit mempertanyakan kepada Ferdi Sambo, kenapa kami harus dikorbankan? Itulah yang ditanyakan oleh Ridwan Soplanit kepada Ferdi Sambo. Sementara itu juga yang menarik lainnya adalah di saat Rifaizal Samuel memberikan keterangannya, di mana pada saat olah TKP Ferdi Sambo menjelaskan kepada seluruh penyidik di mana dirinya ini tiba di kediaman usai aksi tembak menembak yang pada saat itu masih diyakinkan terjadi. Sementara tadi CCTV juga sudah diputarkan dan memperlihatkan bagaimana Ferdi Sambo itu tiba di mana Yosua Huta Barat masih hidup. Tadi juga terlihat di CCTV bagaimana kami melihat Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di perkarangan rumah usai Ferdi Sambo tiba. Yang menarik lainnya adalah CCTV ini akhirnya diputar usai beberapa waktu yang lalu di persidangan sebelumnya. Tim kuasa hukum Ferdi Sambo ini meminta CCTV sebagai barang bukti bisa diputarkan kembali usai sebelumnya Azan Rohmar selaku saksi ini memberikan kesaksiannya bahwa dirinya melihat adanya senjata yang terjatuh pada saat Ferdi Sambo keluar dari kendaraan. Dari CCTV yang diputar tadi melihat memang adanya Azan Rohmar di sisi lain dari kendaraan Ferdi Sambo, dan pada saat Ferdi Sambo turun terlihat bagaimana Azan Rohmar bergegas menuju Ferdi Sambo dan terlihat membantu Ferdi Sambo mengambil sesuatu yang mana tadi tidak terlihat dalam CCTV dikarenakan tertutup oleh mobil. Sampai saat ini masih akan terus berlanjut persidangan dari perkara Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ya, Nabila dan Pram. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Bayu Pradana dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ya, pemirsa, persidangan pekan ke-6 pembunuhan Brigadir Yosua kali ini masih terus dipantau oleh keluarga almarhum Brigadir Yosua. Dan pemirsa sudah terhubung bersama kami dengan Bapak almarhum Yosua, ada Bapak Samuel Huta Barat. Halo, selamat siang Pak Samuel, apa kabarnya Pak Samuel? Selamat siang, kabar sehat. Ya, Pak Samuel, hingga sidang hari ini sepertinya Yosua ini masih disudutkan seolah memang telah melakukan kesalahan besar seperti itu. Menurut Anda seperti apa tanggapannya Pak Samuel? Memang dari awal mereka itu selalu membangun narasi-narasi baru untuk menyudutkan almarhum Yosua. Bagaimana sepanjang akal orang itu mencari akal untuk menyudutkannya. Yang terakhir kan mereka menyudutkan almarhum dengan narasi berkepribadian ganda. Dalam hal ini kan orangnya sudah meninggal dunia, sudah meninggal, difitnah lagi. Ya, Pak Samuel, sudah 6 pekan begitu persidangan ini berjalan. Adakah kemudian catatan-catatan yang dipantau begitu dari keluarga Pak Samuel sendiri? Yang kami pantau soal narasi-narasi baru yang dibangunnya, yang berkepribadian ganda, yang temperamen. Dalam hal ini boleh kami bantahkan, setahu saya Yosua ini kan mau masuk polisi, ada tes psikologi. Mau dikirim ke Mabes Polri pun, dia dites psikologi dulu. Apalagi dia mau menguasai sepucuk senjata, harus dites psikologi. Kalau memang dia berkepribadian ganda ataupun temperamen, tidak mungkin dia bisa masuk polisi. Jadi dalam hal ini saya rasa sudah sangat keliru orang itu membangun narasi-narasi begitu. Oke, Pak Samuel, kalau ini sudah masuk ke pekan ke-6 untuk persidangan dan pemeriksaan saksi, kalau Anda lihat dan keluarga lihat ini saksi-saksi yang dihadirkan ini adalah saksi-saksi yang memberatkan terdakwa atau sebaliknya malah meringankan terdakwa? Saksi-saksi yang saya lihat akhir-akhir ini ataupun di minggu ke-5 ke-6 sudah mulai berbalik arah. Sudah kebanyakan saksi tidak mengikuti lagi skenario Verdi Sambo. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Samuel Huta Barat. Kami berharap ada keadilan seadil-adilnya untuk keluarga Anda dan untuk almarhum Yosua. Terima kasih banyak Pak Samuel. Ya, pemirsa, Presiden Jokowi tunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI. iNews yang masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.